Di usiaku yang ke-80 tahun, aku diusir putraku saat badai karena kebohongan yang diceritakan menantuku. Putraku berteriak, "Keluar dari rumahku! Aku tidak butuh ibu yang suka mencuri." Aku hanya berjalan pergi sambil menangis. 5 jam kemudian, polisi menelpon. Wajah putraku langsung pucat seketika. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton, agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Malam itu, hujan turun kencang sekali. Suara air menghantam genting bercampur dengan dentum guntur yang sesekali membuat kaca jendela bergetar. Aku duduk di ujung sofa, memeluk tas kain lusuh yang selalu kubawa sejak dulu. Lututku pegal, tapi yang lebih sakit adalah dada ini. "Bu, sini dulu." Suara Rina memecah suasana. Nada suaranya halus tapi dingin. Aku mengangkat kepala. Di tengah ruang tamu, Budi berdiri tegak. Rahangnya mengeras. Di meja ada kotak perhiasan belutru terbuka. Di sampingnya beberapa lembar kertas print. Entah apa. "Kenapa, Nak?" tanyaku pelan. Rina meletakkan sesuatu di meja, flash disk kecil dan ponsel. Ia menghela napas panjang, seolah sangat lelah. "Bu, kami cuma mau jujur," katanya. "Selama ini aku diam, tapi sekarang sudah kebangetan." Hatiku langsung tidak enak. Diam tentang apa? Budi tiba-tiba membanting telapak tangan ke meja. "Ibu jangan pura-pura." Aku tersentak. Jarang sekali ia membentakku. Bahkan waktu muda, sekeras apapun hidup, dia tidak pernah berteriak seperti itu. Rina menyentuh lengan Budi, pura-pura menenangkan. "Mas, pelan-pelan, ibu sudah tua," katanya lembut. Lalu pandangannya beralih padaku. "Bu, kalungku hilang. Kalung emas berlian yang baru aku beli. Uang di dompet juga sering berkurang, dan kami punya bukti." Aku mengerutkan dahi. "Kalung? Uang? Ibu nggak mengerti, Rin. Ibu nggak pernah lihat. Dulu, Bu." Rina menyalahkan televisi yang tersambung ke ponsel. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan rekaman dari kamera CCTV rumah. Aku melihat diriku sendiri di sana. Tubuh bungkuk, langkah pelan. Masuk ke kamar utama. Tangan membawa tumpukan baju milik Zahra yang tadi sore kupindahkan. "Nah," kata Rina. Ia menggeser video. "Lihat jamnya." "Bu, ini malam kemarin." Setelah aku simpan kalung di lemari, video dipercepat. Di layar, aku tampak berdiri di depan lemari. Dari sudut pengambilan terlihat seperti tanganku menyentuh laci tempat kalung itu disimpan. Padahal aku ingat malam itu aku hanya merapikan baju salsa yang berserakan di kursi. Tapi di video ini sudutnya berbeda, terpotong-potong. Aku bingung. "Ibu masuk kamar kami tanpa izin." Budi menunjuk layar. "Dan setelah itu kalung Rina hilang. Ibu masih mau bilang gak tahu?" Nafasku tercekat. "Budi, ibu masuk cuma buat merapikan baju. Zahra menaruh kaos di lantai." Zahra memang sering sembarangan, tapi anak itu masih kecil. "Aku biasa memunguti bajunya, mencium bau bedak yang menempel di kerah. Itu salah satu kebahagiaanku di rumah ini." "Ibu selalu punya alasan," potong Rina. Suaranya mulai naik. "Uang belanja sering kurang. Aku pikir aku salah hitung. Ternyata ya gitu, Mas." Ia menatap Budi. Matanya berkaca-kaca. "Aku tuh sudah berusaha hormat sama ibu. Tapi kalau begini terus kita bisa bangkrut, Mas." Salsa berdiri di tangga, memeluk pegangan. Wajahnya pucat. Farel di belakangnya menatapku tajam, tapi ragu. Zahra duduk di lantai dengan bonekanya. Belum paham apa yang terjadi. Hanya melihat ke sana kemari. "Mas, tunjukkan yang tadi," kata Rina lagi. Budi mengambil kertas di meja. "Ini, Bu, mutasi rekening rumah. Ada transfer-transfer kecil ke rekening atas nama Wartini. Nomornya beda dengan yang biasanya ibu pakai." "Ini apa?" "Apa?" Aku mendekat, menyipitkan mata. Tulisan kecil-kecil itu menari di depanku. Nama Wartini memang tertera di situ. Nomor rekening asing yang tak pernah kuingat pernah punya. "Ibu nggak punya rekening itu, Nak." Suaraku bergetar. "Ibu cuma punya buku tabungan lama. Itu pun jarang dipakai." "Sudahlah, Bu." Budi memotong kasar. "Semua data ada, video ada, mutasi ada. Masa ibu mau bilang ini semua bohong?" Aku menatap anakku. Kulit wajahnya sudah mulai ada garis. Rambutnya sedikit menipis. Tapi di mataku ia masih bocah kurus yang dulu kupapah ke sekolah dengan sandal putus. Dulu setiap ia pulang menangis karena diejak teman, aku yang pertama memeluknya. "Budi," kataku lirih. "Ibu nggak tahu apa-apa soal kalung. Ibu nggak menyentuh uangmu. Ibu datang ke sini cuma pengen dekat sama kalian. Dekat sama cucu-cucu. Ibu nggak butuh hartamu." Rina mendecak pelan mendengar kalimat itu. "Mas, ibu nggak butuh hartamu. Tapi tiap hari sindir soal rumah ini. Bilang dulu tanah ini punya bapaknya Budi. Itu apa kalau bukan mengincar? Mas, jangan mau dimanipulasi rasa bersalah." Aku kaget. "Aku cuma cerita masa lalu, Rin. Tanah ini memang dulu dibeli bapakmu, Budi, dari hasil narik becak.
Apa itu salah? Yang salah itu, Bu. Ibu pakai cerita itu buat bikin Budi merasa berhutang budi. Rina berdiri, matanya merah. Sekarang aku dan anak-anakku yang tinggal di sini. Tapi ibu bertingkah seperti ini. Rumah ibu? Rina, jangan begitu. Aku masih berusaha tenang. Aku tidak pernah. Wartini, suara Budi menggelegar. Semua orang terdiam. Ia tidak pernah memanggil namaku begitu. Biasanya selalu ibu. Aku tersentak. Nak, cukup, katanya dengan napas memburu. Aku capek. Dari kecil aku disuruh mengerti keadaan. Sekarang aku punya keluarga, punya tanggung jawab. Kalau di rumahku sendiri aku harus waspada sama ibuku sendiri. Aku nggak sanggup. Salsa menutup mulut menahan tangis. Farel menunduk. Zahra menatap ayahnya, bingung. Budi, jangan bilang begitu. Ibu cuma punya kamu. Suaraku pecah. Budi menatapku lama, lalu menunjuk pintu dengan tangan bergetar. Keluar dari rumahku. Aku tidak butuh ibu yang suka mencuri. Kalimat itu seperti pisau yang masuk pelan-pelan ke dadaku. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit saja keraguan. Tidak ada. Yang ada hanya marah, lelah, dan gengsi. Rina berdiri di sampingnya, memeluk lengan suaminya. Mas, yakin? Katanya pelan, tapi matanya menantangku. Aku menoleh ke arah cucu-cucuku. Salsa, Farel. Salsa meneteskan air mata. Nek, suaranya pelan, tapi Rina menyentak. Salva, jangan ikut campur, kata Rina tajam. Ini urusan orang tua. Farel menghindari tatapanku. Maaf, Bah, cuma itu yang keluar. Zahra malah berlari ke arahku dan memeluk kakiku. Bah, jangan pergi, katanya sambil menangis. Rina segera menariknya. Zahra, kamu ikut mama. Anak kecil itu meronta, tapi tubuhnya ringan, kalah kuat. Tangan dan kaki terasa dingin. Aku memungut tas kainku yang isinya hanya beberapa potong baju dan obat-obatan. Semua kebutuhanku selama tinggal di sini mudah sekali diringkas ke dalam satu tas kecil. Aku berdiri perlahan. Lututku bergetar, tapi aku paksakan tegak. Kalau itu mau Muna, ibu pergi, kataku. Tapi ingat, ibu gak pernah mengambil apapun yang bukan milik ibu. Budi tidak menjawab. Rahangnya hanya mengeras. Aku melangkah ke pintu. Rina membuka kunci dengan cepat, seolah takut aku berubah pikiran. Hawa dingin dari luar langsung menerbah kulitku. Hujan belum reda. Angin membawa air masuk ke teras, membasahi ujung rokku. Di belakangku, suara Zahra masih terdengar. Bah, jangan pergi. Aku tidak menoleh. Kalau aku menoleh, mungkin aku akan berlutut. Memohon pada anakku sendiri, mengemis untuk tetap boleh tinggal. Harga diriku mungkin hancur. Jadi aku terus melangkah menuruni anak tangga, masuk ke hujan yang menggila. Air segera menempel di wajah dan rambutku, menyatu dengan air mata yang sudah sejak tadi jatuh. Di pagar aku berhenti sebentar. Tangan gemetar memutar kunci gerbang. Dari balik pintu, suara Budi terdengar lagi. Kali ini lebih pon. Tutup pintunya, Rin, biar cepat selesai. Aku keluar. Pagar menutup di belakangku dengan bunyi besi beradu yang keras. Jalanan licin, lampu-lampu jalan memantulkan genangan air. Aku berjalan tanpa tahu mau kemana. Yang ku tahu cuma satu. Malam ini, di usia 80 tahun, aku baru saja diusir dari rumah anakku sendiri. Hujan menusuk kulitku seperti jarum-jarum kecil. Kakiku sudah basah sampai betis. Aku berjalan tanpa arah, hanya mengikuti trotoar yang licin. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, membuat semuanya terasa jauh dan dingin. Aku berhenti di depan halte kecil. Atapnya bocor di sana-sini, tapi setidaknya ada bangku. Aku duduk pelan, menurunkan tas kain ke pangkuan. Tanganku gemetaran, entah karena dingin atau karena kalimat Budi yang terus terngiang. Aku tidak butuh ibu yang suka mencuri. Aku memejamkan mata. Dulu waktu ia masih kecil, ia selalu bilang, "Ibu, jangan pergi. Tunggu aku pulang sekolah." Sekarang di usia 80 tahun, justru ia yang mengusirku pergi. Perutku perih. Sejak sore aku belum makan. Di saku hanya ada umang pas untuk naik angkot sekali. Tapi aku tidak tahu harus naik kemana. Rumah siapa yang masih bisa kutuju? Saudara-saudara sudah lama sibuk dengan hidup masing-masing. Banyak yang bahkan tidak tahu aku sekarang tinggal di rumah Budi. Aku menarik nafas panjang. Sudah, Mi, jalan saja pelan-pelan. Yang penting malam ini selamat dulu, gumamku sendiri. Saat itu aku belum tahu apa saja yang terjadi setelah aku menutup pagar. Baru belakangan aku mengerti bahwa malam itu, beberapa jam setelah aku pergi, masalahku tidak berhenti di pintu rumah. Masalahku justru masuk ke tempat yang lebih mengerikan. Kantor polisi.
Menurut cerita yang kemudian kudengar, rumah Budi malam itu berubah sunyi setelah aku pergi. Rina membereskan meja dengan wajah tegang, pura-pura sedih. Zahra masih menangis di kamar, dipeluk Salsa. Farel mengurung diri di kamarnya. Budi duduk sendirian di sofa. Televisi menyala, tapi ia tidak benar-benar menonton. Di kepalanya, bayangan wajahku waktu tadi berdiri di depan pintu tidak mau hilang. Ia meneguk air putih, mencoba menenangkan diri. Saat itulah telepon rumah berdering. "Pak Budi Harmawan?" Suara laki-laki dewasa di seberang, tenang tapi resmi. "Iya betul, ini siapa?" "Saya Rahmat dari kepolisian sektor sini. Pak, maaf mengganggu malam-malam. Apakah sekarang Bapak sedang di rumah?" Budi refleks melirik ke arah dapur, tempat Rina mondar-mandir. "Iya Pak, ada apa ya?" Begini Pak, suara itu melanjutkan. "Siang tadi kami menerima laporan terkait dugaan pencurian perhiasan dan sejumlah uang. Nama pelapornya Ibu Rina Anggraini, alamat sama dengan Bapak. Dalam laporan itu disebutkan bahwa pelakunya adalah kerabat dekat. Kami perlu memastikan beberapa keterangan." Budi menegang. "Pencurian, kerabat dekat." "Iya Pak, dalam berkas tertera nama lengkap Wartini tertulis sebagai ibu kandung Bapak." Saat nama itu diucapkan, wajah Budi langsung pucat, seolah ada sesuatu yang benar-benar ditamparkan di depan wajahnya. Ia berdiri spontan, menjauh dari ruang tengah, menutup setengah pintu supaya anak-anak tidak dengar. "Jadi, ibu saya sekarang jadi tersangka?" "Saat ini baru terlapor Pak, namun bukti awal sudah ada, seperti rekaman kamera dan data rekening. Kami memerlukan keterangan Bapak sebagai keluarga dan pemilik rumah. Besok pagi kalau memungkinkan Bapak bisa datang ke kantor. Kalau Bapak menunda-nunda, kami khawatir prosesnya terhambat." Budi mengangguk, meski petugas di seberang tidak bisa melihat. "Baik Pak, besok saya datang." Setelah menutup telepon, ia berdiri mematung. Rina masuk dari dapur membawa gelas teh hangat. "Mas, siapa?" "Polisi." "Iya," jawab Budi pendek. "Laporan kamu sudah diproses." Rina melapakkan teh di meja. "Syukurlah, berarti kita nggak dianggap main-main." Ia duduk di samping Budi, menatap suaminya lekat-lekat. "Mas, jangan ragu. Kalau kita lindungi orang yang salah, kita yang kena nanti." "Rin, itu ibu," kata Budi pelan. "Kalau sampai perkara ini besar, nama keluarga kita terbawa. Aku kerja di bagian keuangan. Kalau tahu aku punya ibu yang terlibat kasus pencurian, justru itu." Rina memotong cepat. "Makanya Mas harus tegas. Mas datang ke polisi, jelaskan semua, tunjukkan video mutasi rekening, biar mereka tahu kita nggak pernah melindungi pelaku. Kalau Mas kelihatan ragu, nanti dikira ikut menutup-nutupi." Budi diam. Di satu sisi ada rasa sakit karena merasa dikhianati. Ia sudah susah payah memenuhi kebutuhan rumah, menuruti permintaan Rina membeli kalung, memastikan anak-anak tidak kekurangan. Lalu muncul kecurigaan bahwa selama ini ada kebocoran di dalam rumahnya sendiri. Di sisi lain ada wajah Wartini, ibu yang dulu menjahit baju sekolahnya sampai larut malam, yang rela tidak makan daging demi ia bisa jajan bakso sekali sebulan. Rina melihat kegamangan itu lalu memasang wajah lelah. "Mas pikir aku nggak berat? Aku ini menantu, Mas. Aku juga nggak enak ribut sama mertua. Tapi kalau aku diam apa jadinya? Uang hilang, perhiasan hilang, rumah bisa terancam. Aku cuma melindungi anak-anak kita." "Anak-anak kita?" Budi mengulang pelan. "Ya, Salsa, Farel, Zahra. Mereka butuh makan, sekolah, masa depan. Mas mau mereka nanti diejek teman-temannya karena punya nenek pencuri? Mas mau karier Mas hancur karena dianggap tidak jujur?" Budi menutup wajah dengan kedua tangan. Kalimat-kalimat Rina masuk seperti paku. Ada bagian yang ia tahu mungkin berlebihan, tapi ada juga bagian yang menyentuh rasa takut terdalamnya. Takut gagal sebagai kepala keluarga. "Kita datang besok, Mas," bisik Rina. "Aku ikut. Aku jadi saksi. Kita bereskan ini. Kalau perlu sekalian minta mereka proses cepat biar nggak berlarut-larut." Menurut cerita Salsa nanti, malam itu Budi hanya mengangguk pelan. "Ya, besok kita ke kantor polisi," katanya. Akhirnya keputusan satu kalimat itu, jadi titik yang mengunci semuanya. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran di ruang tamu, bukan lagi sekadar pengusiran di malam hujan. Sejak Budi setuju datang sebagai saksi, namaku resmi masuk ke jalur perkara. Di halte aku bersandar ke tiang. Dingin makin menusuk. Jaket tipis yang kupakai sudah basah. Sesekali ada angkot lewat, tapi aku tidak mengangkat tangan. Kepalaku kosong. "Hidupmu mau kau bawa kemana, Mi?" Aku bertanya pada diri sendiri. Aku tidak tahu bahwa di waktu yang hampir sama, namaku sedang disebut-sebut di telinga petugas polisi. Dicatat di kertas laporan. Diterjemahkan menjadi huruf-huruf kaku. Wartini, umur 80 tahun, terlapor.
Yang ku tahu malam itu hanya satu, aku sendirian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian puluh tahun menjadi ibu, aku merasa benar-benar tidak punya rumah lagi. Aku tidak tahu sudah berapa lama duduk di halte itu. Lututku mulai kebas, punggung pegal, hujan masih turun. Meski tidak segila tadi, kadang mobil melintas, air memercik ke kakiku. Lampu sebuah mobil mendekat. Aku agak menyipitkan mata karena silau. Tiba-tiba mobil itu berbelok terlalu dekat ke trotoar. Aku refleks berdiri, tapi telat. Ban depan mengerem mendadak. Air muncrat ke arahku. Ya Allah, teriakku pelan. Pintu mobil terbuka tergesa-gesa. Seorang laki-laki muda, mungkin 30-an, berlari keluar. Rambutnya agak panjang, basah. Jaket tipis menempel di badan. "Bu, ibu nggak apa-apa?" Suaranya panik. Aku mengangkat tangan. "Ibu nggak apa-apa, Nak, cuma kaget." "Maaf banget, Bu, jalan licin. Saya kira tadi kosong." Ia melihat ujung rokku yang basah, lalu memandang wajahku yang pasti sudah berantakan. "Ibu nunggu siapa di sini? Malam-malam hujan begini." Aku tersenyum kecut. "Ibu nggak nunggu siapa-siapa, Nak." Ia mengerutkan dahi. "Rumah ibu di mana? Biar saya antar." Aku ragu. Apa aku harus bilang baru saja diusir anak sendiri? Lidah rasanya berat. "Rumah ibu agak jauh, Nak," jawabku akhirnya. "Ibu cuma mau istirahat sebentar di sini." Ia menatapku lama, seperti menimbang sesuatu. "Gini, Bu, di depan sana ada warung yang masih buka. Paling 2 menit naik mobil. Ibu ikut saya ya. Kasian kalau ibu duduk di sini terus, nanti masuk angin." Aku spontan menggeleng. "Nggak usah repot, Nak." "Repot apanya, Bu? Saya juga lewat situ." Ia tersenyum tipis. "Nama saya Rizal. Saya sopir taksi online. Penumpang barusan baru turun di ujung gang tadi. Saya kebetulan lewat sini." Rizal, nama itu menggelantung di kepalaku. Ada ketulusan di wajahnya. Entah kenapa malam itu aku merasa kalau aku menolak, aku bisa saja pingsan sendirian di halte. "Ya sudah, Nak, ibu ikut, tapi ibu bayar sendiri nanti minumnya," kataku. Ia tertawa kecil. "Waduh, kalau itu saya yang tersinggung, Bu. Ayo, pelan-pelan." Ia memegang lenganku, membantuku berdiri. Kaki terasa berat, tapi ada kekuatan baru sedikit, karena ada tangan yang menggandeng. Warung itu kecil, sederhana. Ada beberapa kursi plastik dan meja kayu. Di sudut, televisi kecil menyala, tanpa ada yang benar-benar menonton. Bau mie rebus dan kopi hitam bercampur jadi satu. Rizal menarik kursi untukku. "Bu, duduk sini. Saya pesankan teh panas ya." Aku mengangguk. "Terima kasih, Nak." Di dalam warung hanya ada satu bapak-bapak yang sedang membaca koran. Kacamata digantung di ujung hidung. Wajahnya tirus, rambutnya memutih, mengenakan kaos oblong dan jaket tua. Ia melirik ke arahku sebentar, lalu menatap sekali lagi. Kali ini lebih lama. "Wartini?" Suaranya pelan tapi jelas. Aku kaget. "Iya, saya Wartini." Bapak itu tertawa kecil bangkit dari kursi. "Walah, Bu, masa lupa saya? Hadi. Dulu kita satu kampung di belakang pasar. Ingat saya yang sering bantu almarhum suami panjenengan narik gerobak kalau ban bocor?" Aku membelalakkan mata. Sekarang aku lihat lagi. Memang garis wajahnya mengingatkanku pada dulu. Hadi, bocah kurus yang suka membantu bapak kalau gerobak sayur macet di tikungan. "Ya Allah, Hadi." Tiba-tiba mataku panas lagi. "Kamu sekarang juga sudah tua?" "Ternyata kita sama-sama tua, Bu," katanya sambil tertawa. "Duduk-duduk. Kok bisa panjenengan di sini malam-malam?" Aku terdiam beberapa detik. Rizal datang membawa gelas teh panas. "Ini, Bu." "Terima kasih, Rizal," kataku. Lalu aku menatap Hadi. Aku diusir dari rumah anakku. Mereka berdua saling pandang. Hujan di luar terdengar sayup-sayup. Di dalam warung hanya suara sendok mengaduk gelas sebagai pengisi hening. Diusir, Pak Hadi bertanya pelan. "Kenapa, Bu?" Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan suara terputus-putus, ku ceritakan dari awal. Kalung hilang, rekaman kamera, mutasi rekening atas namaku, kata Rina. Teriakan Budi, sampai kalimat terakhir yang ia lontarkan. "Aku tidak butuh ibu yang suka mencuri." Saat selesai bercerita, aku menyeka mata dengan ujung baju. Teh di hadapanku sudah tidak terlalu panas, tapi aku belum menyentuhnya. Rizal menghela napas panjang. "Nggak masuk akal, Bu. Nenek umur 80 tahun disangka main rekening segala macam. HP nenek saja mungkin susah pakai."
Aku mengangkat bahu. Entah, Nak. Zaman sekarang orang bisa percaya apa saja kalau dikasih bukti di layar. Pak Hadi bersandar. Anak panjenengan itu Budi kan? Budi Harmawan yang dulu saya lihat lulus kuliah. Panjenengan bangga sekali itu. Iya, jawabku lirih. Pak Hadi mengangguk pelan. Saya nggak mau jelek-jelekin anak orang, Bu. Tapi kalau sampai berani nurunin panjenengan ke jalan begini gara-gara kalung dan mutasi rekening, berarti ada yang nggak beres. Rizal menyahut. Yang nggak beres mungkin istrinya, Pak. Menantu ya, Bu. Aku tidak menjawab. Rasanya berat sekali menyebut nama Rina. Saya punya 1 kamar kosong di kontrakan, kata Pak Hadi pelan, di belakang warung ini. Kalau panjenengan nggak ada tempat, menginap dulu di sana. Nanti urusan anak bisa dipikir besok. Tangisku hampir pecah lagi. Aku nggak mau merepotkan. Direpotkan gimana, Bu? Saya ini juga hidup sendiri sekarang. Anak saya cuma Rizal ini, kerja narik mobil seharian. Kamar kosong cuma diisi angin. Kalau panjenengan mau, saya malah senang. Rizal mengangguk setuju. Iya, Bu. Kontrakan memang sederhana, tapi aman. Nanti saya bantu ambilkan barang kalau masih ada yang tertinggal di rumah anak sampean. Aku terdiam lama. Malam ini aku sudah kehilangan rumah. Tiba-tiba ada tawaran tempat singgah. Mungkin ini yang disebut pertolongan yang datang lewat orang. Baiklah, kataku pelan. Kalau begitu ibu ikut dulu. Nanti kalau merepotkan bilang saja ya. Pak Hadi tersenyum. Merepotkan itu kalau ada utang gak dibayar, Bu. Kalau cuma numpang tidur, itu namanya silaturahmi. Kontrakan Pak Hadi kecil tapi hangat. Dindingnya catnya agak mengelupas tapi bersih. Di kamar kosong ada kasur tipis, bantal, dan lemari tua. Saat aku duduk di tepi kasur, pintu kamar depan terbuka. Seorang wanita muda membawa beberapa map dan tas kain. Wajahnya lelah tapi matanya tajam. Pak Hadi, maaf saya telat. Oh maaf, saya nggak tahu ada tamu. Katanya berhenti ketika melihatku. Oh, ini Erika, kata Pak Hadi. Anak kos di kamar depan. Dia kerja di kantor hukum. Ya, Rek. Perempuan itu tersenyum sopan. Iya, Pak. Saya Erika Karlina. Aku mengangguk. Saya Wartini. Bu Wartini ini baru saja diusir anaknya. Jelas Pak Hadi singkat. Ada urusan fitnah-fitnah gitu. Saya pikir siapa tahu Erika bisa kasih saran. Erika menatapku lebih serius. Fitnah soal apa, Bu? Aku ragu. Tapi melihat mata Erika yang lurus, aku memberanikan diri bercerita lagi. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati. Tentang dugaan pencurian, rekaman kamera, rekening atas namaku. Di tengah ceritaku, Erika beberapa kali mengerutkan dahi. Setelah selesai, ia duduk di kursi kecil di sudut kamar. Bu, katanya. Suaranya tegas tapi lembut. Menurut saya ini bukan sekadar salah paham keluarga. Ini sudah masuk urusan hukum. Kalau benar ada rekening pakai nama ibu tanpa seizin ibu, itu bisa jadi pemalsuan data. Kalau rekaman kamera dipotong, itu juga bisa dipermasalahkan. Aku orang tua, Nak, jawabku pelan. Aku nggak mengerti hukum. Aku cuma takut. Kalau polisi datang, aku bisa apa? Erika menatapku lama. Ibu mau diam saja. Terima dicap pencuri sampai meninggal. Nanti nama ibu jadi bahan omongan tetangga. Cucu-cucu ibu malu. Dan orang yang benar-benar jahat tertawa. Kata-katanya menancap. Aku memandang kedua tanganku, keriput penuh garis, tapi masih bisa ku genggam kuat. Aku capek, kataku. Tapi aku juga nggak terima. Aku nggak pernah mengajarkan anakku mencuri. Masa aku mau disebut pencuri di akhir hidup? Nah, itu, Erika mengangguk. Kalau ibu mau, saya bisa bantu. Saya memang masih muda, tapi saya pengacara. Saya biasa tangani kasus pro bono, kasus orang-orang yang nggak punya uang banyak. Kita lihat dulu dokumennya. Kita cari apa yang ganjil. Tapi satu syaratnya. Apa? Tanyaku. Ibu harus mau melawan, katanya tegas. Bukan marah, tapi melawan dengan cara yang benar. Aku menarik napas panjang. Wajah Budi terbayang, juga wajah cucu-cucuku. Kalau aku diam, aku mungkin akan mati pelan-pelan membawa nama buruk. Kalau aku melawan, mungkin aku akan sakit lelah. Tapi setidaknya ada harapan. Baik, Nak, kataku akhirnya. Kalau kau siap bantu orang tua seperti aku siap. Aku nggak mau mati sambil dicap pencuri. Erika tersenyum kecil. Kalau begitu mulai besok, Bu. Kita bukan cuma korban. Kita pejuang. Pagi itu udara masih lembab oleh sisa hujan malam. Di teras kontrakan, aku duduk dengan dada berat. Erika berdiri di depan pintu, memegang map coklat. Bu, kita harus ke kantor polisi hari ini, katanya. Nama ibu sudah masuk dalam laporan. Kalau aku nggak datang, tanyaku. Tambah jelek di mata mereka, jawabnya. Lebih baik kita tunjukkan ibu kooperatif. Pak Hadi menyodorkan teh panas.
Saya ikut, Bu. Biar kalau ibu pusing, ada yang jagain. Aku mengangguk pelan. Baiklah, kita pergi. Kantor polisi itu ramai motor di halamannya. Ketika mobil Rizal berhenti, lututku mendadak lemas. Erika menggandeng lenganku. Tarik napas, Bu. Ibu nggak sendirian, katanya. Kami duduk di bangku depan ruangan unit reskrim. Pak Hadi di sampingku. Rizal berdiri di dekat pintu. Pintu ruangan terbuka. Dua sosok yang sangat kukenal keluar. Budi dan Rina. Budi memakai kemeja rapi, wajahnya tegang. Rina tampil sopan dan pucat, menggandeng lengan suamiku. Matanya bertemu denganku lalu tersenyum tipis. "Oh, ibu datang juga," katanya datar. "Bagus, biar jelas semuanya." Budi sempat membuka mulut lalu memalingkan wajah. "Kita pulang saja, Rin." Mereka lewat di depan kami seperti aku orang asing. Tidak lama kemudian seorang polisi perempuan memanggil, "Ibu Wartini, silakan masuk." Di dalam seorang polisi pria sekitar 50-an duduk di belakang meja. Di papan namanya tertulis Rahmat. "Silakan duduk, Bu Wartini. Ibu ditemani siapa?" tanyanya. "Ini pengacara saya, Erika Karlina. Ini Pak Hadi, teman lama," kataku pelan. Pak Rahmat mengangguk. "Baik, Bu Wartini, saya jelaskan dulu. Ibu dilaporkan atas dugaan penggelapan perhiasan dan pencurian uang di rumah anak ibu. Pelapor ibu, Rina, menantu ibu. Pak Budi tadi sudah kami periksa sebagai saksi." Kata penggelapan menusuk telingaku. Tanganku refleks menggenggam ujung rok. Di sini kami tidak langsung memvonis. Lanjutnya, kami kumpulkan fakta. Ibu cukup jujur. "Setuju. Saya akan bicara apa adanya, Pak," jawabku. Seorang polisi muda di sampingnya siap menulis. Erika duduk condong ke depan. "Pertama, soal rekaman CCTV," kata Pak Rahmat. "Dalam rekaman, ibu masuk kamar pelapor malam sebelum kalung dinyatakan hilang. Ibu bisa jelaskan?" "Malam itu Zahra menaruh bajunya berantakan di kursi," jawabku. "Saya masuk buat rapikan. Saya tidak tahu soal kalung. Saya bahkan nggak tahu di laci mana dia simpan." "Jadi ibu masuk kamar tanpa izin?" tanya polisi muda itu. "Selama ini saya bebas keluar masuk," kataku. "Saya tinggal di rumah itu, bantu jaga cucu, nggak ada yang melarang." "Baik," ujar Pak Rahmat sambil mencatat. "Lalu soal mutasi rekening ini, fotokopinya." Ia mendorong beberapa lembar kertas. Tulisan kecil-kecil menari di depan mataku. Erika segera mengambilnya. "Saya baca dulu, Pak." "Beberapa kali ada transfer ke rekening atas nama Wartini," jelas Pak Rahmat. "Nomornya berbeda dengan rekening lama ibu. Ibu pernah membuka rekening baru?" Aku menggeleng. "Tidak pernah, Pak. Ke bank saja jarang. Kalau ada uang, saya simpan di celengan atau buku tabungan lama." "Jadi ibu tidak kenal nomor rekening ini?" "Tidak kenal." Erika menyela. "Pak, nanti kami minta salinan resmi data ini. Kami akan cek ke bank apakah benar ibu membuka rekening itu atau ada pihak lain yang memakai nama beliau." Pak Rahmat mengangguk singkat. "Silahkan, nanti lewat prosedur. Tapi selama belum ada hasil, kami tetap memakai data yang ada." Pertanyaan berlanjut. Mereka menanyakan sejak kapan aku tinggal di rumah Budi. Pernahkah aku bertengkar dengan Rina? Pernahkah aku bicara soal rumah? "Bu," tanya Pak Rahmat terakhirnya, "apakah ibu pernah bilang ibu berhak atas rumah itu? Misalnya, rumah ini dulu tanah bapakmu, aku berhak. Seperti itu?" Aku terdiam. Aku ingat beberapa kali bercerita tentang almarhum suamiku yang banting tulang membeli tanah. "Saya pernah cerita begitu," jawabku pelan. "Tapi itu cerita masa lalu. Saya kangen suami saya. Saya bangga pernah susah. Saya tidak pernah ancam mau ambil rumah. Saya tua, Pak. Mau apa saya dengan rumah besar?" Ruangan hening sejenak. Pak Rahmat menutup berkas. "Baik, Bu. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan dan bukti awal, kami menaikkan status ibu dari terlapor menjadi tersangka. Proses masih jalan. Belum berarti ibu pasti bersalah. Ibu masih punya hak membela diri." Kata tersangka seperti batu dijatuhkan ke dadaku. "Artinya, saya dianggap pencuri?" tanyaku lirih. "Artinya, fokus penyidikan ke ibu dulu." Ia mencoba hati-hati. "Di pengadilan nanti yang memutus." Aku menunduk. Kepala ringan, mata panas. Erika memegang lenganku. "Bu, tarik napas," katanya pelan. "Ini terdengar menakutkan, tapi justru di sini kita mulai melawan. Jangan menyerah." Aku mengangguk, walau air mata sudah jatuh. Di lorong, beberapa orang menunggu giliran. Saat aku melintas, dua ibu-ibu berbisik sambil melirik. "Itu ya, nenek yang mencuri kalung menantunya." Suara salah satu terdengar jelas. Aku pura-pura tidak dengar. Pak Hadi menepuk pundakku. "Sabar, Bu. Orang gampang ngomong.
katanya. Rizal membuka pintu mobil. Dalam perjalanan pulang, aku hanya menatap keluar. Di usia 80 tahun, aku bukan cuma diusir dari rumah. Sekarang namaku juga ada di berkas polisi sebagai tersangka. Di mata orang-orang dan di mata anakku sendiri, aku harus membuktikan dulu bahwa aku tidak jahat. Beberapa hari setelah pemeriksaan di kantor polisi, tubuhku terasa semakin berat. Kepala sering pusing, napas cepat. Tapi Erika tidak memberi aku waktu untuk tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Bu, saya sudah minta rekaman CCTV asli ke polisi, katanya suatu sore di ruang tengah kontrakan. Yang mereka punya cuma salinan dari Rina. Katanya rekaman mentah ada di rumah Budi. Waktu saya minta, Rina menolak dengan alasan privasi. Berarti cuma dari mereka satu-satunya? Tanyaku. Iya, itu yang bikin saya curiga, jawab Erika. Kalau orang yakin benar, biasanya justru senang kalau semua diperiksa. Aku menatap meja, memikirkan wajah Rina. Dia pintar bicara. Dari awal aku sudah kalah. Belum tentu, kata Erika. Sekarang zaman serba tersimpan. Kamera, telepon, penyimpanan awan. Kalau ada yang diubah, selalu ada jejak. Saya cuma butuh pintu yang sedikit terbuka. Aku tidak mengerti soal penyimpanan awan, tapi aku percaya Erika. Di usia segini, yang bisa kulakukan hanya satu. Bertahan supaya aku masih hidup saat kebenaran muncul. Belakangan, aku baru tahu apa yang terjadi di rumah Budi waktu itu. Salsa duduk di ujung tempat tidur, memeluk bantal. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Sejak aku pergi, rumah itu terasa kosong, meski orang-orang di dalamnya masih lengkap. Masih kepikiran nenek? Tanya Budi suatu malam masuk ke kamar anak sulungnya. Salsa mengangguk pelan. Ayah yakin nenek mencuri. Budi menghela napas. Ayah nggak tahu. Ayah cuma lihat apa yang ditunjukkan ibumu. Video itu. Kenapa aneh? Budi menatapnya. Kenapa cuma ada bagian nenek masuk kamar? Kenapa nggak ditunjukkan dari awal? Dari waktu mama simpan kalung misalnya, kata Salsa. Budi terdiam. Tanya ibu kamu. Ayah cuma lihat juga dari situ. Ayah pernah lihat nenek ambil uang? Pertanyaan itu menghantam. Budi memejamkan mata sebentar. Nggak pernah, katanya jujur. Tapi uang memang sering kurang. Berarti ayah cuma percaya. Suara Salsa pelan. Sudah malam, tidur. Potong Budi menghindar. Ia berdiri dan keluar meninggalkan anaknya dengan kepala penuh tanda tanya. Di kamar lain, Farel duduk di depan komputer. Kacamatanya melorot sedikit. Di layar tampilan kamera rumah muncul. Ia pernah memperbaiki laptop Rina. Waktu itu ia lihat sekilas ada folder bernama rekaman rumah. Saat kejadian, folder itu menghilang. Sekarang ia mencoba mencari lewat cara lain. Kalau kamera ini pakai penyimpanan awan harusnya ada cadangan. Gumamnya. Jari-jarinya lincah di keyboard. Ia membuka pengaturan, menemukan nama pengguna, mencoba beberapa kata sandi yang biasa dipakai Rina. 2 kali gagal, kali ketiga berhasil. Muncul daftar rekangan beberapa hari ke belakang. Farel menahan napas dan mencari tanggal yang sama dengan malam ketika kalung dinyatakan hilang. Ini dia, ia klik. Rekaman penuh mulai dari sore sampai malam, berbeda dengan potongan pendek yang pernah ditunjukkan Rina. Di sana terlihat jelas, Rina masuk kamar, membawa kotak perhiasan, membuka laci, mengeluarkan kalung, memasukkannya ke tas kecil. Setelah itu, ia menutup laci, menaruh kotak di posisi seolah belum disentuh, lalu keluar. Beberapa menit kemudian barulah aku masuk membawa tumpukan baju Zahra, merapikan kursi, menata baju di lemari samping. Tidak ada adegan aku membuka laci kalung, apalagi memasukkan sesuatu ke saku. Farel merasa dingin di punggungnya. Jadi Mama, ia menyalin rekaman itu ke flash disk, menyembunyikannya di bawah tumpukan buku. Dalam hati ia tahu ini bukan hal kecil, ini bukan sekadar beda pendapat, ini bukti bahwa ibunya sendiri berbohong. Malamnya ia memanggil Salsa ke kamar. Kak, kamu harus lihat ini, katanya. Salsa menonton pelan, wajahnya berubah tegang. Ini rekaman asli, suaranya bergetar. Iya, dari cadangan kamera, yang Mama tunjukkan ke polisi itu bagian tengahnya doang, jawab Farel. Salsa menggigit bibir, kita harus kasih lihat ayah. Kalau ayah masih di bawah pengaruh Mama, tanya Farel. Aku rasa kita butuh orang lain dulu. Nenek punya pengacara kan? Salsa ingat pernah mendengar Budi bicara lewat telepon tentang pengacara yang sok-sokan bela ibu. Ia tidak tahu namanya, tapi pasti itu Erika. Berarti kita harus ketemu nenek dulu, kata Salsa, sebelum bukti ini hilang. Ketukan di pintu kontrakan siang itu membuatku kaget.
Aku sedang melipat pakaian ketika Pak Hadi memanggil dari depan. Bu Wartini, ada tamu. Aku berjalan pelan. Begitu pintu buka, dua wajah yang sangat kukenal berdiri di sana. Basah keringat, napas memburu. Salsa, Farel, suaraku tercekat. Salsa langsung memelukku erat, tubuhnya gemetar. Maaf, kami nggak bisa bela nenek waktu itu. Aku mengelus punggungnya, dadaku sesak tapi hangat. Sudah nak, kalian datang saja, ibu sudah senang. Farel menunduk. Maaf mbah. Masuk dulu, kataku, nanti orang lihat. Erika keluar dari kamar depan heran. Ini cucu-cucuku, jelasku. Ini Salsa, ini Farel. Ini Erika, pengacara yang bantu nenek. Kami duduk di ruang tengah. Mataku tak lepas dari wajah mereka. Ada lingkar hitam di mata Salsa, dan bahu Farel terlihat lebih turun dari biasanya. Nek, kata Farel menatap Erika sebentar lalu kembali padaku. Aku nemu sesuatu soal rekaman kamera di rumah. Erika langsung fokus. Rekaman yang dipakai polisi bukan yang itu. Ini yang asli, jawab Farel. Ia mengeluarkan flash disk dari kantong celana. Ternyata mama potong videonya. Di asli kelihatan jelas mama yang ambil kalung duluan. Aku menahan napas. Jantung berdetak sangat keras. Kamu yakin? Tanya Erika tegas. Aku unduh sendiri dari cadangan kamera. Jelas Farel. Aku juga simpan di 2 tempat lain kalau flash disk ini hilang. Erika mengambil flash disk itu seolah sedang menerima benda paling berharga di dunia. Kamu anak pintar, katanya singkat. Salsa mengusap air mata. Selama ini aku percaya mama, tapi setelah lihat ini aku gak bisa pura-pura. Nenek gak salah kan? Aku memegang tangan mereka berdua. Dari dulu nenek gak pernah marah sama kalian. Kalaupun kalian salah, kalian masih anak-anak. Yang salah itu orang dewasa yang pakai kebodohan anak untuk menutup keburukan sendiri. Air mata Salsa jatuh lagi. Nek, kami bakal bantu. Walaupun mama marah, kami gak mau nenek dibawa-bawa sebagai pencuri. Erika menatapku. Bu, ini titik balik. Kita sekarang bukan cuma punya kata-kata, tapi bukti. Rekaman asli. Kalau diperiksa ahli bisa membuktikan video sebelumnya sudah dipotong. Aku mengangguk pelan. Sampai detik itu, meski sudah memutuskan melawan, di dalam hati masih ada bagian yang ingin menjerah. Tua, lelah, mengantuk sepanjang hari. Tapi melihat wajah Salsa dan Farel yang berani melawan ibunya sendiri demi kebenaran, rasa lelah itu pelan-pelan tergeser. Aku gak mau cuma jadi orang tua yang sabar dipukul. Kataku, kali ini lebih tegas daripada sebelumnya. Kalau memang ini perang, kita perang dengan cara baik. Kita pakai hukum, pakai otak, bukan pakai teriak-teriakan. Erika tersenyum tipis. Itu namanya ibu sudah siap. Aku menarik napas panjang. Erika, Hadi, Rizal, Salsa, Farel, ibu mungkin gak punya banyak waktu di dunia. Tapi waktu yang tersisa ini ibu gak mau dipakai menangis saja. Ibu mau nama ibu bersih. Biar nanti kalau ibu mati, orang bisa bilang, Wartini itu ibu yang baik, bukan pencuri. Suara sendiri terdengar mantap di telingaku. Untuk pertama kalinya sejak malam badai itu, aku merasa bukan cuma korban yang dibuang di tengah hujan. Aku merasa seperti orang yang sedang berdiri, siap membalas. Bukan dengan dendam buta, tapi dengan kebenaran yang pelan-pelan mulai punya bentuk. Sejak Salsa dan Farel datang membawa rekaman asli itu, hari-hariku seperti naik turun tajam. Di satu sisi aku merasa punya senjata. Di sisi lain, aku sadar orang seperti Rina tidak akan diam. Benar saja, tak lama setelah kunjungan cucu-cucuku, telepon Salsa ke nomorku tiba-tiba sulit tersambung. Kadang berdering sekali, lalu terputus. Pesan yang ia kirim tak pernah sampai. Aku tahu itu karena suatu malam lewat ponsel Pak Hadi, Salsa berhasil menelpon sebentar. Nek, HP-ku diambil mama. Suaranya berbisik seperti orang sembunyi. Aku cuma bisa pakai sebentar pas mama mandi. Kalau nanti tiba-tiba putus, jangan kaget. Kenapa diambil? Katanya biar aku nggak terpengaruh orang luar lagi. Maksudnya ya nenek. Ia tertawa hambar. Mama bilang nenek bikin aku melawan orang tua. Jantungku perih. Kamu hati-hati nak. Jangan sampai gara-gara nenek, kamu dimarahi habis-habisan. Aku sudah dimarahi. Jawabnya pelan. Tapi aku nggak menyesal. Yang salah bukan nenek. Sambungan terputus begitu saja.
Setelah itu beberapa hari aku kehilangan kabar dari mereka. Di rumah Budi situasi makin panas. Itu aku ketahui dari cerita Erika setelah ia bertemu bekas tetangga yang suka lewat depan rumah anakku. Rina mulai mengontrol semua yang berhubungan dengan luar. Ponsel Salsa dan Farel diambil. Zahra dilarang menyebut namaku sama sekali. Kalau anak kecil itu tiba-tiba bilang, "Aku kangen Mbah," Rina langsung memotong, mengganti topik, bahkan mengancam tidak akan membelikannya mainan lagi. Bukan cuma itu, Rina juga makin menekan Budi. "Mas, aku nggak mau kasus ini berlarut-larut," katanya suatu malam. "Aku capek, polisi lambat, kita harus jaga diri sendiri." "Maksud kamu apa?" Budi menatapnya lelah. "Kalau sampai nanti ibu benar-benar jadi terdakwa, semua harta yang atas nama Mas bisa ditarik. Orang bisa bilang kalung itu cuma bagian kecil. Bisa-bisa menyelidiki sampai ke rumah, ke rekening Mas. Aku nggak mau anak-anak susah." Budi mengusap wajah. "Aku juga nggak mau, Rin. Tapi kita bisa apa lagi selain nunggu proses?" Rina mengeluarkan setumpuk kertas dari tas. "Ini surat kuasa. Aku sudah konsultasi sama kenalan notaris. Kalau Mas tanda tangan, pengaturan aset rumah dan tabungan sementara atas namaku. Jadi kalau ada masalah, semuanya aman. Kalau nanti sudah reda, kita bisa atur lagi." "Surat kuasa segala?" Budi menghela napas. "Kamu yakin ini perlu? Kalau Mas nggak mau ya sudah." "Kalau nanti rumah ini disita atau jadi jaminan, jangan salahkan aku," kata Rina. Nada suaranya mulai tajam. "Aku cuma usaha melindungi keluarga. Kalau Mas terlalu sibuk mikirin perasaan ibu yang jelas-jelas sudah merugikan kita, ya mungkin Mas lebih sayang ibu daripada istri dan anakmu sendiri." Kalimat itu menancap di titik yang paling sensitif. Sejak kecil, Budi selalu merasa bersalah kalau dianggap kurang berbakti. Sekarang ia dihadapkan pada pilihan, ibu atau keluarga yang ia bangun sendiri. Dengan tangan gemetar, akhirnya ia tanda tangan. Tinta di atas kertas itu seperti belati yang menusuk balik ke dirinya sendiri. Tapi ia tidak sadar sejauh apa akibatnya nanti. Sementara itu di pihak kami, Erika bergerak cepat. Rekaman asli dari Farel ia salin dan simpan di beberapa tempat. Ia juga menghubungi kenalannya yang ahli forensik digital. Kabar baiknya, kata Erika suatu siang duduk di depan meja kayu kontrakan, rekaman Farel dinyatakan asli, tidak ada tanda-tanda edit, dan rekaman yang dipakai Rina jelas sudah dipotong. "Berarti kita bisa langsung menang kan?" tanyaku mencoba berharap. "Belum tentu langsung," jawab Erika realistis. "Tapi ini bekal kuat untuk sidang nanti. Saya juga sudah ajukan permohonan agar status ibu ditangguhkan sambil menunggu proses lanjutan. Saya minta ibu tidak diperlakukan seperti kriminal karena bukti baru menunjukkan ada kejanggalan." "Jawaban hakim bagaimana?" Pak Hadi bertanya. Erika menghela napas. "Ditolak." Mereka bilang proses masih di tahap penyidikan, belum masuk pengadilan. Status tersangka tetap. Bahkan ada data baru yang masuk dari pihak Rina. Aku menegang. Data baru apa lagi? Erika menatapku lekat. Ada transaksi transfer baru dari rekening atas nama Wartini ke seseorang di luar kota. Jumlahnya lumayan besar. Seolah-olah sampai sekarang ibu masih bermain pakai rekening itu. Aku spontan memegang dada. Tapi aku di sini saja terus. Keluar paling ke warung, ke kantor polisi sama kamu. Rekening itu saja aku nggak tahu bentuknya. Nah, itu masalahnya, kata Erika. Orang yang membuka rekening atas nama ibu masih memakainya sekarang. Mereka sengaja membuat gerakan baru supaya kasus ibu kelihatan makin parah. Kepalaku berputar. Dunia serasa melayang. "Bu, duduk dulu," kata Rizal sigap memegang bahuku. Aku kembali ke kursi. Napas terasa pendek. "Ini artinya mereka nggak cuma mau memfitnah sekali," lanjut Erika. "Mereka mau ibu terlihat seperti pelaku berulang-ulang. Supaya nanti kalau kita bilang ini semua rekayasa, orang nggak langsung percaya." Aku memejamkan mata. Orang sejahat apa yang sanggup lakukan ini sama orang tua? Tak ada yang menjawab. Udara di ruang itu berat. Malamnya aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang kulihat wajah-wajah orang di kantor polisi. Ibu-ibu yang berbisik, tatapan dingin Rina, tanda tangan Budi di kertas yang entah apa isinya. Aku bangun untuk ke kamar mandi. Tapi begitu berdiri, pandangan mendadak gelap. Kaki seperti tidak menapak. Aku hanya sempat berpegangan pada tembok sebelum semuanya hilang. Saat sadar, aku sudah berbaring di kasur. Kepala terasa berat, mulut pahit. "Bu, pelan-pelan." Suara Pak Hadi terdengar cemas. Tadi ibu jatuh pingsan di depan kamar mandi. Erika duduk di sampingku,
wajahnya pucat. Tekanan darah ibu naik, mungkin karena pikiran. Kalau begini terus, kesehatan ibu yang hancur duluan. Aku menatap langit-langit. Mungkin memang sudah waktunya aku berhenti, kataku pelan. Capek, Rek. Dari muda aku sudah capek. Narik gerobak sama suami, dagang jajanan, besarin anak. Aku pikir tua nanti bisa santai, main dengan cucu. Ternyata malah begini. Kalau ibu berhenti sekarang, semua kerja keras kita sia-sia. Erika menahan suaranya agar tidak bergetar. Nama ibu tetap tercatat sebagai tersangka. Rina bebas tertawa. Anak ibu tidak pernah belajar apa itu tanggung jawab. Aku menoleh pelan. Aku takut mati dengan nama jelek. Tapi aku juga takut mati di ruang sidang. Jatuh di depan orang banyak. Kita nggak mau ibu mati, kata Rizal cepat. Belum. Kalau ibu nggak kuat berdiri, kita pakai kursi roda. Kalau ibu nggak kuat bicara lama, Erika yang bicara. Tapi ibu jangan menyerah. Kalau ibu saja menyerah, kami yang muda ini harus belajar apa? Kalimat itu menamparku lebih keras daripada fitnah Rina. Mereka yang bukan darah dagingku mau berdiri di sisiku, sementara anakku sendiri memilih percaya pada orang lain. Aku menutup wajah dengan tangan. Tangis datang pelan-pelan. Bukan lagi tangis marah, tapi tangis orang yang merasa sangat kecil di tengah badai. Kalau nanti aku kalah, kalian jangan salahkan diri sendiri, kataku di sela isak. Tapi kalau nanti kita menang, aku cuma minta satu. Jangan biarkan Budi tenggelam dalam rasa malu. Kalau dia mau berubah, jangan tutup pintu. Erika mengangguk. Ibu yang sekarang lagi di posisi paling bawah ini, titik terendah. Habis ini kalau kita masih berdiri, gilirannya mereka yang jatuh. Aku menarik napas panjang, mencoba percaya. Tapi malam itu di dalam hati, aku harus mengakui untuk pertama kalinya sejak memutuskan melawan, aku benar-benar merasa hampir kalah. Beberapa hari setelah aku pingsan, tubuhku memang sedikit membaik, tapi semangatku belum. Aku lebih sering duduk diam memandang pintu, menunggu sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa. Sampai siang itu, pintu kontrakan diketuk tergesa-gesa. Bu Hartini? Suara anak kecil ngos-ngosan. Pak Hadi yang sedang di teras langsung berdiri. Loh, Zahra? Aku ikut bangkit pelan. Begitu pintu buka, Zahra berdiri di sana dengan rambut acak-acakan. Tas kecil menyilang, napas terengah. Di belakangnya Farel menyusul. Mukanya merah karena lari. Mbah, Zahra langsung menerjang masuk dan memeluk perutku. Aku memegang kepalanya. Anak kecil ini gimana bisa sampai sini? Farel menutup pintu, masih ngos-ngosan. Bah, maaf, kita kabur sebentar, nanti aku jelasin. Erika keluar dari kamar depan, kaget. Loh, kok bisa? Mama lagi keluar ikut arisan, jawab Farel cepat. Tadi Zahra nangis bilang kangen nenek. Terus ada sesuatu yang harus nenek dan Mbak Erika lihat. Aku menatap wajahnya serius. Ada apa lagi, Rel? Nenek sudah lelah dengan kejutan. Ini kejutan yang bagus, Mah. Insya Allah, katanya. Ia membuka tas kecil Zahra, mengeluarkan tablet mainan warna-warni. Tablet itu aku pernah lihat Zahra bawa keliling rumah. Kukira cuma permainan gambar. Ini tablet yang papa belikan buat Zahra. Ada fitur rekam suara, jelas Farel. Beberapa hari lalu Zahra main sendiri di dekat kamar mama. Pintu sedikit kebuka. Zahra pencet tombol bulat, potong Zahra bangga. Soalnya seru bunyi merah-merah gitu. Farel mengangguk. Ternyata tanpa sengaja dia merekam percakapan mama dengan seseorang lewat telepon. Erika mendekat. Kamu sudah dengar? Iya, waktu itu aku cuma cek karena memori tablet hampir penuh. Aku kaget, jawabnya. Aku nggak bawa filenya keluar dulu, takut mama curiga. Baru tadi pagi aku berhasil kirim ke email aku diam-diam sebelum kabur. Boleh kita dengar? Tanyaku. Farel menyalakan tablet, membuka berkas rekaman. Suara berderak sebentar, lalu jelas suara Rina terdengar. Iya. Yang penting nenek itu segera divonis. Kalau sudah, rumah ini resmi aman di tangan kita. Suara laki-laki di seberang samar-samar bertanya sesuatu. Rina tertawa pendek. Kamu tenang aja, suamiku nurut. Surat kuasa sudah aku pegang. Anak-anak, paling nangis sebentar, lama-lama lupa sama nenek kere itu. Dadaku seperti disayat. Kata nenek kere menusuk lebih dalam daripada tuduhan mencuri. Erika mengepalkan tangan. Ini jelas-jelas pengakuan niat jahat, katanya. Dia ngomong sendiri. Masih ada lagi, kata Farel. Tengah-tengah dia bilang, rekaman berlanjut. Iya, soal rekening itu sudah kok. Atas nama dia, tapi yang pakai aku. Kalau ketahuan paling-paling yang disorot nenek itu lagi. Sudah tua, gak bakal ada yang bela. Aku memejamkan mata.
Ada bagian di dalam diriku yang ingin menjerit. Tapi tubuh ini terlalu capek. Zahra dengar Mama ngomong jelek tentang Mbah, kata Zahra pelan. Makanya Zahra nggak mau Mama marahin Mbah terus. Aku memeluknya erat. Anak sekecil ini malah jadi saksi hal-hal yang seharusnya tidak ia dengar. Erika berdiri, berjalan mondar-mandir pendek. Bu, ini besar, katanya. Rekaman ini digabung dengan CCTV asli dan data rekening, bisa mengubah posisi ibu total. Kita bukan cuma membela, tapi bisa berbalik menjerat Rina. Pak Hadi mengangguk. Tuhan masih kasih jalan, Bu, lewat cucu kecil panjenengan. Aku mengusap kepala Zahra. Terima kasih, Nak. Kamu sudah nolong Mbah, padahal kamu nggak mengerti apa-apa. Aku cuma tahu Mbah baik, katanya polos. Mbah suka beliin cilok. Semua tertawa kecil, meski suasananya tegang. Sore itu Erika pergi ke kantor polisi membawa salinan rekaman. Ia minta ditemui langsung oleh Pak Ahmad. Belakangan ia cerita padaku apa yang terjadi. Pak, saya bawa bukti baru, kata Erika di ruangannya. Rekaman suara pelapor. Pak Rahmat memasang wajah netral. Ibu Erika, kami tidak bisa sembarang menerima rekaman. Bisa saja ini hasil editan. Silahkan periksa keaslian, jawab Erika tenang. Tapi tolong dengarkan dulu isinya. Ini menyangkut niat jahat pelapor. Ia mengakui sendiri memakai rekening atas nama Bu Wartini dan menyebut perlu vonis untuk menguasai rumah. Pak Rahmat akhirnya mendengar. Tidak banyak ekspresi yang muncul di wajahnya. Tapi setelah rekaman selesai, ia menyandarkan tubuh. Jujur, dari awal saya sudah merasa ada yang janggal, katanya kemudian. Apalagi waktu kami cek, ada kasus lama di kota lain yang mirip. Dan ada nama yang hampir sama dengan Ibu Rina di sana. Pola rekeningnya juga mirip. Artinya, tanya Erika. Artinya saya akan ajukan ini ke atasan dan ke jaksa. Jawabnya, status perkara Bu Wartini harus ditinjau ulang. Dan kami perlu mempertimbangkan memeriksa Ibu Rina sebagai terlapor baru untuk pemalsuan data dan lain-lain. Ketika Erika menyampaikan itu padaku malamnya, aku hanya bisa mengangguk pelan. Ada api kecil yang menyala lagi di dalam dada. Jadi sekarang mereka yang akan diperiksa? Tanyaku. Belum langsung, kata Erika. Jujur proses hukum itu lambat, tapi kita sudah punya jalan, dan sidang pertama sudah dijadwalkan. Di sana kita akan buka semua. Sidang, dadaku berdebar. Aku harus datang? Menurutku iya, jawab Erika. Ini hidup ibu, nama ibu. Kehadiran ibu di ruang sidang penting, bukan cuma untuk pengadilan, tapi untuk anak dan cucu-cucu ibu. Mereka harus lihat ibu berdiri, bukan bersembunyi. Aku melihat tanganku sendiri yang keriput. Kalau aku jatuh di sana, kalau ibu jatuh, akan ada orang yang memegang, kata Erika. Kita bisa minta kursi roda. Ibu nggak perlu berdiri lama, bicara pun bisa singkat. Sisanya biar saya dan bukti-buktinya yang bekerja. Pak Hadi menimpali. Bu, dulu waktu panjenengan dan almarhum suami dorong gerobak sayur sampai malam. Panjenengan sanggup? Masa sekarang duduk di kursi roda di ruang sidang saja nggak sanggup? Aku tertawa kecil pahit. Waktu itu umur saya belum 80, Di. Tapi hati panjenengan masih sama, katanya mantap. Keras kalau menyangkut anak. Aku terdiam lama. Di kepala wajah-wajah itu muncul. Budi yang memalingkan muka di kantor polisi. Salsa dan Farel yang datang diam-diam. Zahra yang memelukku dengan tablet di tangan. Aku mau Budi lihat sendiri kebenaran, kataku pelan. Kalau aku cuma menang di kertas, tapi dia nggak pernah lihat, dia bisa bilang aku dimenangkan kasihan. Tapi kalau dia lihat rekaman, dengar suara istrinya sendiri, lalu lihat aku, mungkin hatinya bisa dibuka sedikit. Erika tersenyum. Itu sebabnya ibu harus ada di sana. Aku menarik napas panjang. Baiklah, bantu aku agar sampai hari sidang aku nggak keburu mati. Rizal tertawa. Bu, jangan ngomong gitu. Saya antar ibu sampai depan ruang sidang pakai mobil paling pelan yang saya punya. Aku ikut tertawa. Kali ini sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, bayangan tentang ruang sidang tidak hanya berupa bangku dingin dan tatapan menghakimi. Ada juga bayangan tentang kebenaran yang diputar di layar, suara Rina yang tidak bisa lagi disembunyikan, dan aku yang duduk di sana bukan sebagai nenek pencuri, tapi sebagai ibu yang sedang menuntut kembali martabatnya. Hari sidang pertama datang lebih cepat dari yang kupikir. Pagi itu jantungku berdebar sejak bangun tidur. Erika datang membawa kursi roda pinjaman. Bu, kita pakai ini saja ya, biar ibu nggak capek jalan jauh, katanya. Aku masih bisa jalan, jawabku gengsi. Bisa, tapi nggak perlu maksa, sahutnya lembut. Tenaga ibu dipakai buat nanti di dalam, bukan di parkiran. Akhirnya aku menurut. Rizal mendorong kursi roda pelan. Pak Hadi berjalan di sampingku. Di dadaku doa bercampur dengan takut.
Halaman pengadilan penuh orang. Aku sempat lihat beberapa wartawan berdiri dengan kamera. Aku menunduk, tidak mau wajahku nanti berseliweran di berita sebagai nenek tersangka pencuri. Di depan ruang sidang aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri kaku, Budi. Ia memakai kemeja rapi dan celana kain. Di sebelahnya Rina berpakaian rapi dengan jilbab rapi dan tas mahal. Wajahnya diatur sedih seperti korban besar. Di belakang mereka Salsa, Farel, dan Zahra duduk berderet. Wajah tegang. Mata Budi sempat bertemu mataku. Refleks ia menunduk. Rina hanya melirik cepat lalu memalingkan muka. "Bu, jangan fokus ke mereka dulu," bisik Erika. "Fokus ke napas ibu. Tarik pelan, buang pelan." Kami masuk. Ruang sidang dingin oleh pendingin ruangan. Bangku-bangku kayu berjejer. Hakim sudah duduk di depan bersama panitera dan jaksa. Aku ditempatkan di barisan depan di sisi terdakwa. Kursi roda dikunci. Tanganku otomatis menggenggam tas kain kecilku. Sidang dibuka. Nama lengkapku dipanggil. Terdakwa Wartini. Kata itu menusuk. Tapi aku mengangkat dagu sedikit. Kalau aku menunduk terus, aku akan hancur sendiri. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Penggelapan, pencurian, kerugian materi. Kata-kata hukum berputar di udara. Aku tidak paham semua. Tapi intinya jelas. Di atas kertas, aku masih dianggap pelaku. Giliran Rina bersaksi. Ia berdiri di tengah ruangan, bersumpah di depan Al-Quran, lalu mulai bercerita. "Yang mulia, saya ini cuma ibu rumah tangga biasa," katanya. Suaranya dibuat bergetar. "Saya hormat sekali sama ibu mertua saya. Saya anggap beliau orang tua saya sendiri. Tapi beberapa bulan terakhir saya lihat banyak kejanggalan. Uang belanja sering hilang, perhiasan saya lenyap, dan ia mengusap mata dengan tisu. Saya sampai harus melaporkan mertua saya sendiri. Berat sekali, Yang Mulia." Aku melihat hakim mengangguk pelan, mencatat sesuatu. Rina melanjutkan, menata cerita seolah semua yang ia lakukan adalah pengorbanan. Ia menyebut aku sering sindir-sindir soal rumah. Menyebut bahwa ia hanya ingin melindungi anak-anaknya dari kebiasaan buruk. Saat ia bicara, aku melihat ke arah Budi. Wajahnya tegang, matanya memandang kosong ke depan. Salsa dan Farel menatap lantai. Zahra memeluk boneka kecil di pangkuan. "Cukup," kata hakim akhirnya. "Kami sudah dengar. Sekarang giliran pihak pembela." Erika berdiri. Langkahnya mantap, suaranya jelas. "Yang Mulia, kami tidak akan banyak berdebat soal perasaan. Kami akan bicara soal fakta. Kami ingin memutar rekaman CCTV dari rumah saksi Rina. Versi yang saksi serahkan ke kepolisian. Lalu kami bandingkan dengan rekaman asli dari penyimpanan cadangan kamera yang sama." Hakim mengangkat alis. "Rekaman asli?" "Betul, Yang Mulia." Diperoleh dari akun yang terhubung dengan kamera, diunduh oleh cucu terdakwa, Farel, yang kebetulan mengerti teknologi. Rekaman ini sudah diperiksa ahli forensik digital dan dinyatakan asli tanpa edit. Hakim mengangguk pada petugas. Layar besar di depan dinyalakan. Lampu ruangan sedikit diredupkan. Pertama rekaman versi Rina diputar. Sesuai yang pernah kulihat. Aku masuk kamar, bergerak di dekat lemari. Potongan singkat tanpa konteks. "Sekarang tolong putar versi asli," kata Erika. Video kedua diputar. Semua orang menahan napas. Di sana jelas-jelas terlihat Rina masuk lebih dulu, membuka laci, mengeluarkan kalung, memasukkannya ke tas seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah ia keluar, barulah aku masuk membawa tumpukan baju Zahra, merapikan kursi, menata baju di lemari samping. Tidak ada adegan aku membuka laci kalung, apalagi memasukkan sesuatu ke saku. Dari bangku pengunjung terdengar bisik-bisik. Rina memucat, bibirnya bergetar. Ini pasti tipuan," serunya. "Video ini sudah diatur, Yang Mulia." "Tolong tenang, saksi," tegur hakim. "Rekaman bisa diperiksa keasliannya." Video diperiksa lagi. Erika menambahkan, "Ahli digital yang kami hadirkan bisa menjelaskan bahwa video kedua bukan editan. Justru video pertama yang terbukti dipotong-potong." Ahli itu maju menjelaskan dengan istilah sederhana. Hakim mendengarkan serius. Jaksa pun mulai mengernyitkan dahi. "Bukan hanya itu," lanjut Erika. "Kami juga punya rekaman suara Ibu Rina yang tanpa sengaja direkam oleh cucu bungsu, Zahra, melalui perangkat tablet. Dalam rekaman ini, ia mengakui memakai rekening atas nama Ibu Wartini dan menyebut bahwa vonis terhadap Ibu Wartini akan membuat rumah aman di tangan mereka." Rina panik. "Yang Mulia, itu pelanggaran privasi. Itu, tolong." "Tenang," suara hakim tegas. Rekaman suara diputar.
Suara Rina memenuhi ruangan. Yang penting nenek itu segera divonis. Kalau sudah, rumah ini resmi aman di tangan kita. Rekening itu sudah kok atas nama dia, tapi yang pakai aku. Kalau ketahuan paling-paling yang disorot nenek itu lagi. Tidak ada yang bicara. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Di sudut mataku kulihat Budi menunduk. Kedua tangannya menggenggam lutut kuat-kuat. Anak yang merekam boleh maju, kata hakim. Zahra dengan langkah kecil maju ke depan didampingi petugas. Boneka masih di tangannya. Namamu siapa? Tanya hakim lembut. Zahra yang mulia. Jawabnya pelan. Kamu tahu ini suara siapa? Suara mama. Kamu rekam kapan? Waktu mama telepon sama orang, pintu kamar kebuka sedikit. Zahra main tablet, pencet tombol merah. Terus suara mama masuk semua. Ia menunduk. Zahra nggak sengaja. Tidak apa-apa, kata hakim. Kamu sudah jujur. Zahra menoleh ke arahku. Aku sayang Mbah, katanya tiba-tiba. Mbah nggak jahat. Suara kecil itu memecahkan sesuatu di dalam dadaku. Giliran Salsa dan Farel dipanggil. Mereka menjelaskan bagaimana Farel mengunduh rekaman cadangan, bagaimana mereka datang ke kontrakan untuk menyerahkan bukti. Kenapa kalian tidak langsung ke ayah kalian? Tanya hakim. Salsa menggigit bibir. Kami takut yang mulia. Mama sangat marah kalau kami membela nenek. Tapi nurani kami bilang nenek nggak salah. Kalau kami diam, kami ikut bohong. Tak ada yang mudah dari kalimat itu. Anak-anak itu berdiri di depan orang banyak melawan ibunya sendiri demi aku. Hakim lalu menoleh pada Rina. Saudari Rina, setelah melihat dan mendengar semua ini, apakah Anda masih mempertahankan keterangan awal? Rina gemetar. Ini semua jebakan, mereka bersekongkol, anak-anak saya dicuci otak. Cukup, suara hakim tegas. Kami akan menilai. Mataku berpindah ke Budi. Ia duduk membeku. Lalu tiba-tiba ia berdiri. Yang mulia, boleh saya bicara? Suaranya parau. Hakim mengangguk. Silakan saudara Budi. Budi melangkah ke tengah ruangan. Ia berdiri di sana. Tangan gemetar, mata merah. Saya Budi Harmawan, anak kandung Ibu Wartini, katanya. Selama ini saya percaya penuh pada istri saya. Saya pikir sebagai kepala keluarga, tugas saya melindungi istri dan anak-anak dari siapapun, bahkan kalau itu ibu saya sendiri. Ia berhenti, menelan ludah. Tapi hari ini saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya salah. Saya yang seharusnya melindungi ibu dari fitnah, malah ikut menendang beliau keluar dari rumah. Suara Budi pecah. Tiba-tiba ia berbalik menghadapku. Jarak kami tidak jauh, hanya beberapa meter, tapi rasanya seperti lautan. Bu, katanya lirih. Aku menatapnya tanpa bicara. Bu, suaranya meninggi, sedikit bergetar. Maafkan aku. Di depan semua orang, di depan hakim, jaksa, wartawan, dan orang-orang asing, Budi tiba-tiba berlutut. Lututnya menghantam lantai kayu. Suaranya terdengar jelas. Aku anak durhaka, Bu. Ia menangis, bahunya berguncang. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ruangan terasa menghilang, tinggal Budi dan aku. Aku mengangkat tangan yang lemah, mengulurkannya. Budi merangkak mendekat, memegang telapak tanganku dan menciumnya berkali-kali sambil terisak. Bangun nak, suaraku bergetar. Jangan sujud di lantai kotor begitu. Ia menggeleng. Aku memang kotor, Bu. Hati aku kotor. Budi, kataku pelan tapi cukup keras untuk terdengar. Ibu tidak pernah berhenti jadi ibumu. Dulu waktu kamu kecil, kamu jatuh di got. Ibu tetap peluk. Sekarang kamu jatuh lebih parah. Jatuh di hatimu sendiri. Tapi ibu tetap ibumu. Tangis pecah di banyak sudut ruangan. Bahkan Pak Rahmat yang berdiri di belakang tampak mengusap mata. Hakim mengetuk palu pelan. Sidang diskors sebentar, katanya. Pengadilan perlu waktu menimbang bukti dan keterangan. Tapi satu hal jelas, gambaran perkara ini berubah. Rina duduk terpaku di kursinya, wajah hancur. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan asli di matanya, bukan sekedar pura-pura. Sambil menggenggam tangan Budi yang masih berlutut, aku tahu, apapun putusan resmi nanti, hari ini kebenaran sudah keluar ke udara. Dan anakku akhirnya melihat siapa yang selama ini ia lukai. Putusan resmi turun 2 bulan setelah sidang itu. Hari itu aku tidak datang, tubuhku terlalu lelah. Hanya Erika, Pak Hadi dan Budi yang masuk ke ruang sidang. Aku menunggu di rumah kontrakan, duduk dekat jendela dengan secangkir teh manis. Pintu terbuka, napas orang-orang terdengar bercampur. Bu, suara Erika pelan. Putusan sudah dibacakan. Aku menatapnya.
Bagaimana? Erika tersenyum lega. Semua dakwaan terhadap ibu gugur. Nama ibu dibersihkan. Hakim menyatakan ibu korban rekayasa. Dadaku langsung sesak. Bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang lama ku pendam seperti dibuka paksa. Dan Rina? Tanyaku pelan. Kena pasal pemalsuan dan penipuan, jawab Erika. Proses hukum lanjut untuk dia dan orang-orang yang kerjasama. Untuk sekarang statusnya terdakwa. Hakim sudah perintahkan penahanan. Lama pasti akan ditentukan di sidang khusus. Aku menutup wajahku. Air mata jatuh satu-satu. Bukan bahagia berlebihan. Bukan juga senang melihat Rina jatuh. Rasanya lebih seperti lepas. Seperti ada batu besar yang akhirnya diangkat dari dadaku. Di belakang Erika, Budi berdiri. Wajahnya tampak lebih tua dari 2 bulan lalu. Mata cekung, bahu turun. Ibu, suaranya lirih. Nama ibu sudah bersih. Aku menatapnya lama. Bagus, kataku pelan. Berarti cucu-cucuku nggak perlu jalan sambil nunduk lagi. Ia turun berlutut di hadapanku. Sama seperti di ruang sidang, tapi kali ini tanpa penonton. Bu, aku tahu putusan hakim nggak bisa hapus apa yang sudah aku lakukan, katanya. Aku tetap anak yang ngusir ibunya sendiri di malam hujan. Aku tetap orang yang tanda tangan surat kuasa, sampai hampir bikin rumah ini tergadai. Tapi izinkan aku pelan-pelan menebus. Aku menghela napas panjang, berdiri. Budi, kamu kepala keluarga, bukan anak kecil. Ia berdiri pelan, matanya tetap merah. Mulai sekarang, kamu gak usah sibuk bilang mau menebus, kataku. Kamu tunjukkan saja lewat cara kamu hidup. Cara kamu minta maaf ke anak-anakmu. Cara kamu bertindak kalau suatu hari ada orang lain yang diperlakukan gak adil di depan matamu. Budi mengangguk cepat. Aku janji, Bu. Beberapa minggu setelah putusan itu, hidup kami pelan-pelan berubah bentuk. Dari sebagian uang ganti rugi dan bantuan yang diusahakan Erika lewat lembaga bantuan hukum, ditambah tabungan kecil Pak Hadi dan sedikit uang dari Budi, aku bisa membeli rumah kecil di pinggir kota. Sederhana, 1 lantai, 2 kamar. Ada halaman sempit di depan yang bisa kutanami cabai dan bunga. Ini rumahmu, Bu, kata Budi waktu pertama kali mengantarku ke sana. Atas nama ibu, bukan atas nama siapa-siapa. Aku menatap tembok yang masih baru. Aku nggak pernah minta rumah dari kamu, kataku. Aku tahu, jawabnya. Ini bukan hadiah. Ini cuma usaha kecil untuk memperbaiki sesuatu yang sudah aku hancurkan. Aku mengusap tembok. Rasanya aneh punya rumah lagi di usia tua. Bukan rumah besar, bukan di kompleks mewah. Tapi di sini aku tidak menumpang. Tidak ada yang bisa mengusirku dengan kalimat, keluar dari rumahku. Pak Hadi dan Rizal membantu memindahkan barang-barang. Erika ikut menata rak, menempelkan jadwal minum obat di dinding. Salsa, Farel dan Zahra datang tiap akhir pekan. Zahra langsung berlari ke halaman. "Mbah, aku boleh tanam bunga di sini?" teriaknya. "Boleh," jawabku. "Tapi kamu yang siram tiap datang." Salsa membantu memasak. Farel memperbaiki televisi bekas yang dihadiahkan Pak Hadi. Suasana ramai tapi hangat. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tatapan curiga. Budi beberapa kali datang sendirian. Kadang ia hanya duduk di teras memandang jalan. Di kantor aku dipindah posisi, ceritanya suatu hari. Gaji berkurang, reputasi sudah terlanjur kena. Walaupun orang tahu aku sebenarnya korban juga, aku mengangguk. Itu harga yang kamu bayar. Tapi kamu masih punya pekerjaan, masih punya anak-anak, masih punya kesempatan jadi orang lebih baik. Banyak orang lain gak punya. Rina, ia terdiam. Rina masih marah sama aku. Dia bilang aku mengkhianati dia di pengadilan. Dia menjalani akibat dari perbuatannya, kataku. Kamu juga, kita semua. Tapi bukan tugas ibu untuk mengatur hidup dia. Ibu cuma ingin satu, jangan ulangi kesalahan yang sama dengan orang lain. Budi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku akan terus datang kalau ibu mengizinkan. Kalau ibu nggak mau tinggal sama aku mengerti. Tapi tolong jangan tutup pintu untukku. Aku menatapnya lama. Aku tahu kalau aku bilang pintu tertutup, ia hancur. Tapi kalau aku bilang semua baik-baik saja, itu bohong. Pintu rumah ini nggak akan pernah terkunci untukmu, kataku pelan. Tapi aku tidak akan kembali ke rumah lama.
Terlalu banyak kenangan buruk di sana. Kamu yang harus sering datang ke sini. Bukan ibu yang kembali ke masa itu. Ia mengangguk, seperti menerima hukuman yang memang pantas ia tanggung. Suatu sore yang teduh, Budi mengajakku ke makam ayahnya. Kami naik mobil Rizal. Di belakang Salsa dan Farel ikut. Zahra ajak lain hari. Kali ini aku ingin bicara dengan sedikit tenang. Di depan nisan sederhana suamiku, aku berdiri pelan. Angin lembut menyentuh kulit wajah yang keriput. Pak, kataku pelan. Maaf baru datang lagi. Hidupmu dulu susah, hidup kita susah. Aku kira setelah kamu gak ada, penderitaannya ikut mati. Ternyata masih panjang. Budi berdiri di sebelahku, menunduk. Ayah, aku juga mau minta maaf, katanya lirih. Kamu titip ibu ke aku, tapi aku malah, suaranya putus. Ia menarik napas panjang lalu melanjutkan. Aku nggak tahu apakah ayah bisa dengar, tapi aku janji, mulai sekarang aku akan jaga ibu. Mungkin ibu nggak mau tinggal sama aku, tapi aku akan jaga dari jarak yang ibu mau. Aku tersenyum tipis. Tuhan yang jaga ibu Budi, kataku. Tugasmu jaga dirimu, jaga anak-anakmu. Kalau kamu benar, kamu sudah membantuku. Aku nggak butuh kamu sempurna, aku cuma butuh kamu jujur. Kami berdoa bersama. Setelah itu Budi menoleh padaku. Bu, katanya, kalau suatu hari ibu benar-benar pergi, boleh nggak aku yang ngurus semuanya, dari pemakaman sampai tahlilan? Aku menahan air mata. Pertanyaan itu sederhana tapi terasa dalam. Ia ingin memperbaiki masa depan meski tidak bisa mengubah masa lalu. Kalau saat itu tiba dan kamu masih hidup, silahkan, jawabku. Tapi sekarang jangan buru-buru ngomong soal kematian ibu. Ibu masih mau lihat Zahra lulus SD. Salsa tertawa kecil, Farel tersenyum. Dalam perjalanan pulang aku bersandar di jok mobil. Di luar langit sore berwarna lembut. Bukan badai, bukan juga terik menyilaukan. Tenang saja. Malam badai ketika aku diusir dari rumah anakku adalah hari ketika aku pikir hidupku selesai. Ternyata, itu hanya belokan tajam. Di balik hujan ada orang-orang yang tak punya hubungan darah, tapi rela memegang tanganku. Ada cucu-cucu yang berani melawan ketidakadilan. Ada anak yang jatuh sangat dalam, lalu pelan-pelan belajar berdiri lagi. Dan aku, nenek tua yang katanya kere, pencuri, beban, ternyata masih bisa duduk di teras rumah kecil, memandangi tanaman cabai, menunggu suara kecil Zahra berteriak dari ujung jalan. Mah, aku datang! 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 Mah,